Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memvideokan hasil praktikum saya dengan pada modul yang ketiga pada mata kuliah catatan dengan judul Uniform Search. Nah, di praktikum ini sorry. Nah, pada praktikum ini eh, kita akan mempelajari dua algoritma dasar, yaitu Birch First dan Search atau BFS, dan Depth First Search atau DFS. Nah, kita akan melihat bagaimana kedua algoritma ini bekerja dalam menelusuri graf serta menganalisis perbedaan hasil yang mereka berikan. Dalam praktikum ini kita mempelajari mencari tanpa informasi atau uniform search dengan mengimplementasikan algoritma BFS dan DFS. Kegiatan yang dilakukan meliputi merepresentasikan graf menggunakan dictionary di Python, menjalankan BFS dengan queue, serta DFS dengan stack, lalu menganalisis jalur yang dihasilkan dari kedua algoritma. Tujuan praktikum ini adalah agar kita memahami konsep pemecahan masalah dengan pencarian, mampu menerapkan pada kasus nyata seperti graf, peta, serta mengetahui perbedaan utama BFS yang selalu menemukan jalur terpendek dan DFS yang tidak menjamin optimalitas namun lebih hemat memori. Langsung saja kita ke bagian code-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang pertama dulu, di mana kita disuruh untuk membuat membuat contoh lain dari metode BFS dan DFS yang berbeda dari contoh praktikum. Nah, untuk itu saya membuat graf itidal ke Sungai Aik-Ailian. Nah, langsung saja. Nah, pada bagian baris pertama ini maaf, ini sajalah. Nah, ini adalah implementasi awal algoritma BFS atau algoritma BFS. Nah, selanjutnya pada bagian kode ini kita mendefinisikan fungsi BFS dengan 3 parameter, yaitu graph, simpul awal, dan simpul tujuan. Lalu varian set ini untuk variabel visit yang digunakan untuk menyimpan simpul yang sudah dikunjungi. Lalu setelah itu nah, pada bagian ini kita membuat queue dengan isi tuple berupa simpul awal dan jalur yang dilalui sampai simpul itu sampai simpul itu. Jadi awalnya hanya start node yang masuk. Lalu selanjutnya, nah, pada bagian ini perluangan while akan berjalan selama queue tidak kosong. Lalu selanjutnya, nah, pada bagian ini kita mengambil elemen pertama dari queue berupa simpul saat ini dan jalur yang sudah ditempuh. Lalu selanjutnya, ini jika simpul saat ini adalah tujuan, maka BFS mengembalikan jalur yang ditemukan. Namun, nah, jika simpul ini belum pernah dikunjungi, kita tandai sebagai sudah dikunjungi. Nah, selanjutnya untuk bagian ini kemudian kita ambil semua tetangga dari simpul ini. Nah, jika tetangga belum dikunjungi, kita masukkan ke queue dengan jalur yang sudah diperbarui. Nah, selanjutnya return non ini jika tidak ditemukan jalur, fungsi akan mengembalikan nilai non. Nah, selanjutnya bagian DFS. Nah,
pada bagian ini kita masuk ke bagian implementasi algoritma DFS. Nah, di sini fungsi code ini untuk menerima 3 parameter yang sama dengan BFS, yaitu graph, start node, dan goal node. Nah, lalu selanjutnya visit sama stack aja dulu. Nah, ini kita buat set visit untuk simpul yang sudah dikunjungi. Lalu kita pakai stack bukan queue untuk menyimpan simpul dan jalur. Nah, while stack ini peruangan while berjalan selama stack tidak kosong. Lalu node ini kita ambil elemen paling atas dari stack berupa simpul dan jalurnya. Lalu jika simpul saat ini adalah tujuan, DFS langsung mengambil jalurnya, langsung mengembalikan jalurnya. Namun, kalau simpulnya belum dikunjungi, kita tambahkan ke visit. Lalu selanjutnya, nah, pada bagian ini kita periksa semua tetangga dari simpul ini. Tetangga ditambahkan ke stack dalam urutan terbalik agar urutannya tetap konsisten. Jalur juga diperbarui. Lalu maka setelah itu return none ini jika jalur tujuan tidak ditemukan, DFS juga akan mengembalikan none. Nah, berikut itidal graph itidal ke sungai kalian. Nah, selanjutnya kita buat representasi graph yang menggunakan adjacency list. Nah, di sini bisa kita lihat grafnya. Nah, setiap simpul ditulis dengan bentuk direktori. Misalnya, itidal kita bisa menuju simpang Sibolotang, Tandang Buhit, Lampakan Singaraja, dan seterusnya. Selanjutnya, kasus baru ini di bagian ini kita mendefinisikan beberapa kasus pencarian jalur. Nah, lalu kasus pertama mencari jalur itidal ke simpang PLN, sedangkan kasus kedua mencari jalur dari itidal ke Tandang Buhit. Nah, selanjutnya yang terakhir bagian eksekusi ini akan mengeksekusi semua kasus menggunakan BFS dan DFS. Nah, untuk setiap kasus kita panggil fungsi BFS dan DFS, lalu hasilnya ditampilkan ke layar termasuk jalur yang ditemukan dan jumlah langkah yang ditempuh. Oke, jika dijalankan bisa kita lihat ini adalah hasil output dari kode tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas yang kedua. Nah, pada tugas yang kedua ini membuat contoh graph yang dikerjakan bersama dengan kelompok. Nah, kami memilih graph-nya itu jalur itidal sampai ke Pantai Bulbul. Nah, langsung saja kita ke bagian code-nya. Nah, pertama-tama kita mengimpor DQ dari modul collection. DQ digunakan untuk membuat struktur data queue yang efisien pada algoritma BFS. Lalu dev ini mendefinisikan fungsi BFS dengan 3 parameter, yaitu grab, start, dan goal. Lalu setelah itu, nah, pada bagian ini untuk menyimpan simpul yang sudah dikunjungi atau queue yang dikunjungi. Nah, queue berisi pasangan simpul dan jalur yang sudah ditempuh dimulai dari node awal. Lalu while queue ini selama queue masih ada isinya, lakukan pencarian. Nah, node path ini kita ambil simpul pertama dari queue bersama dengan jalur yang ditempuh sampai ke simpul itu. Lalu selanjutnya, nah, jika simpul ini adalah tujuan, langsung kembalikan jalur yang ditemukan. Namun jika simpulnya belum pernah dikunjungi, tanda sebagai sudah dikunjungi. Nah, selanjutnya fungsi kode ini untuk ambil semua tetangga dari simpul saat ini. Jika tetangga belum dikunjungi, masukkan ke queue dengan jalur yang diperbarui. Nah,
Jika tidak ada jalur yang ditemukan, fungsi mengembalikan node. Lalu masuk ke fungsi DFS. Nah, pada bagian kode ini sama dengan uh, kode sebelumnya, ini untuk memberikan parameter yang tiga parameter yang itu grab, start, dan goal. Nah, sama juga dengan visit dan stack digunakan untuk mencatat simpul yang dikunjungi. Nah, kali ini kita menggunakan stack bukan queue, tapi untuk menyimpan simpul dan jalurnya. Nah, while stack ini perulangan berjalan selama stack tidak kosong. Lalu, nah, lalu node ini kita ambil simpul paling atas dari stack bersama jalurnya. Namun, jika simpul adalah tujuan, kembalikan jalur. Dan jika kalau belum pernah dikunjungi, tandai simpul ini sebagai sudah dikunjungi. Lalu, nah, ini untuk kemudian kita tambahkan semua tetangga simpul ke stack dalam urutan terbalik. Jalur juga diperbarui agar bisa sampai ke tujuan. Nah, lalu return none ini jika tidak ada jalur yang ditemukan maka akan dikembalikan ke none. Nah, berikut grab itdal ke Lumban Bulbul. Di sini kita membuat representasi graf jalan itdal menuju simpang Bulbul dengan bentuk adjective list. Setiap simpul memiliki daftar tetangga yang berhubungan langsung. Nah, selanjutnya, pada bagian ini untuk menentukan simpul awal pencarian adalah itdal dan simpul tujuan adalah Lumban Bulbul. Lalu BFS ini untuk kita panggil fungsi BFS dan DFS untuk mencari jalur dari itdal ke Lumban Bulbul. Nah, lalu akhirnya kita tampilkan hasil jalur BFS dan DFS ke layar. Jika jalur ditemukan akan dicetak urutannya, kalau tidak akan ditampilkan tulisan tidak jalur. Nah, maka ini adalah hasil run dari code tersebut. Oke. Mungkin sekian penjelasan saya dalam praktikum ini tentang algoritma BFS dan DFS. Dari kegiatan ini kita dapat memahami cara graph, cara merepresentasikan graph, mengimplementasikan pencarian, serta melihat bahwa BFS selalu menemukan jalur terpendek, sedangkan DFS tidak menjamin hal tersebut. Semoga praktikum ini bisa diterima dengan baik, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Udah marah.